Pernahkah Anda merasa sesuatu yang besar akan datang, tetapi Anda tidak bisa menjelaskannya? Seperti semua rasa sakit, keheningan, penantian, itu harus berarti sesuatu. Biarkan saya memberitahu Anda langsung. Ya, dan apa yang akan Anda alami akan mengguncang segalanya. Tuhan telah mengucapkan nama Anda kepada seseorang yang berkuasa, seseorang yang belum pernah Anda temui, seorang asing. Tapi bukan sembarang orang asing, seseorang dengan pengaruh, dengan sumber daya, dengan instruksi ilahi, dan mereka menuju ke arah Anda. Sekarang, Anda pikir Anda telah dilupakan? Tidak. Surga telah bekerja dalam keheningan. Ada kamar di mana nama Anda telah diucapkan, dan orang yang ditugaskan untuk mengangkat Anda. Bahkan tidak tahu mengapa mereka merasa tertarik kepada Anda. Tetapi mereka akan melakukannya. Dan ketika mereka datang, mereka akan mengenali Tuhan di dalam diri Anda sebelum mereka tahu apa tentang hidup Anda. Karena ketika Tuhan menandai Anda tidak perlu resume. Anda membawa berat tujuan ilahi. Ini bukan motivasi, ini wahyu. Penundaan itu bukan hukuman, itu persiapan. Dan sekarang, perubahan sedang terjadi. Tuhan akan memecahkan siklus yang menahan Anda selama bertahun-tahun melalui satu pertemuan yang tidak terduga. Satu orang, satu momen ilahi. Apakah Anda siap untuk diangkat bukan karena status Anda, tetapi karena layanan Anda? Tetap besar. Saya sampai akhir video ini, karena apa yang akan saya ungkapkan akan membuka sesuatu dalam semangat Anda. Ini bukan tentang ketenaran, ini tentang tujuan. Dan jika Anda melewatkan pesan ini, Anda mungkin melewatkan saat surga telah mempersiapkan hanya untuk Anda. Tuhan tidak selalu mengirim malaikat dengan sayap untuk menggeser hidup Anda. Terkadang Dia menggunakan orang, tetapi bukan sembarang, siapapun. Seringkali itu adalah seseorang yang belum pernah Anda temui, seseorang yang tidak Anda harapkan, seseorang di luar lingkaran Anda, dipandu oleh surga dan dipimpin oleh waktu ilahi. Pikirkan tentang Yosef. Dalam Kejadian ke-41, dia tidak dipromosikan oleh seorang teman, anggota keluarga, atau mentor. Dia diangkat oleh Firaun, seorang asing yang mengenali tangan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan mengatur kelaparan, mimpi, dan penerjemah. Penjara yang terlupakan hanya untuk membuat Yosef di ruang yang tepat. Ketika Tuhan bergerak, Dia tidak membutuhkan koneksi Anda. Ia hanya membutuhkan penyerahan Anda. Seringkali Anda berdoa untuk terobosan, dan Tuhan sedang mempersiapkan seseorang yang jauh dari dunia Anda untuk membebaskannya. Orang asing itu yang dipandu oleh Roh menjadi jawaban untuk bertahun air mata dan doa. Ingat Ruth, dia bukan dari Israel, namun Boaz melihat sesuatu yang ilahi dalam dirinya. Dia bukan hanya seorang pria dengan pengaruh. Dia ditugaskan secara ilahi. Anda lihat, bahkan latar belakang Anda tidak dapat memblokir apa yang telah ditahbiskan Tuhan. Ketika langit bergerak, label duniawi menjadi tidak relevan. Disinilah tempat itu menjadi pribadi. Mungkin Anda merasa diabaikan atau kurang dihargai. Anda telah bekerja dalam keheningan, melayani dengan setia, dan masih sepertinya tidak ada pintu terbuka. Tetapi Tuhan melihat, dan Dia memindahkan seseorang ke arah Anda, bahkan sekarang. Mungkin bukan seseorang dengan judul yang Anda kenal, tetapi itu akan menjadi seseorang yang membawa kunci. Amsal 21:1 mengatakan, hati raja ada di tangan Tuhan. Dia mengarahkannya seperti aliran air dimanapun Dia diinginkan. Itu berarti pengaruh tikungan terhadap kehendak ilahi. Tuhan dapat mendorong hati seorang CEO, pembuat kebijakan, atau bahkan orang asing di halte bus untuk memberkati Anda pada saat yang tepat. Hatilah untuk tidak menilai paket. Berkah Anda masuk, kapal mungkin tidak terlihat seperti yang Anda bayangkan. Mungkin lebih muda, lebih tua, berbeda di latar belakang, atau bahkan di luar tradisi iman Anda. Tetapi jika Tuhan mengirim mereka, Anda akan tahu. Alkitab mengingatkan kita dalam bahasa Ibrani 13:2 untuk tidak lupa untuk menunjukkan keramah tamahan kepada orang asing. Karena dengan melakukan beberapa orang telah menunjukkan keramah tamahan kepada malaikat tanpa menyadarinya. Itulah tingkat misteri dan keagungan yang kami hadapi. Surga tidak meminta pendapat Anda sebelum mengirim bantuan. Itu hanya mengirim. J.D. Sekerong, tanyakan pada diri sendiri, mungkinkah jawaban atas doa Anda berjalan ke arah Anda sekarang? Seorang asing membawa instruksi surga dengan nama Anda di hati mereka. Begitulah cara Tuhan bekerja, dengan tenang, tepat, dan selalu untuk kemuliaan-Nya. Jangan kaget jika terobosan Anda berikutnya memiliki wajah yang belum pernah Anda lihat sebelumnya.
Karena ketika Tuhan ingin pindah, Dia akan menggunakan siapapun selama mereka selaras dengan tujuannya. Ada kamar yang belum dilangkahi kaki Anda, tetapi nama Anda sudah diucapkan di sana. Ini adalah salah satu cara misterius Tuhan bekerja. Dia menempatkan nama Anda di bibir orang yang memiliki kekuatan untuk menggeser hidup Anda. Bahkan ketika Anda merasa tidak terlihat atau dilupakan, surga masih mengatur promosi Anda. Di Esther 6, Mordekai tidak tahu bahwa kesetiaannya sedang dibahas di istana pada malam hari. Sementara dia tidur, raja tidak bisa. Tuhan mengganggu tidur royalti hanya untuk menghormati seorang pria yang mengira dia diabaikan. Jangan biarkan keheningan membodohi Anda. Tuhan bekerja di tempat yang tidak terlihat. Yang liar adalah bahwa saat Anda khawatir tentang visibilitas, Tuhan mengatur pengaruh. Dia menanam nama Anda dalam percakapan yang bahkan bukan bagian dari Anda. Ruang rapat, pertemuan doa, pertemuan kebetulan, mereka semua adalah tempat di mana seseorang dapat menyebut Anda tanpa Anda hadir. Dan ketika Tuhan menghembuskan nama Anda, itu membawa bantuan. Pikirkan tentang David. Ketika dia merawat domba, Nabi Samuel dituntun untuk mengurapi Raja 1 Samuel 16. David tidak berkampanye, berjejaring, atau mencoba untuk dilihat. Dia setia, dan itu sudah cukup. Kebenaran ini harus membuat hati Anda nyaman. Anda tidak perlu berusaha untuk persetujuan manusia atau memanipulasi situasi yang harus diperhatikan. Sama seperti dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana nama Saul diucapkan dengan Ananias sebelum mereka bertemu. Kisah 9, 10-15. Tuhan masih berbicara nama kepada orang-orang. Dia masih mengarahkan percakapan. Dia masih mengungkapkan tujuan. Sekarang mungkin merasakan keyakinan yang tidak biasa untuk memberkati seseorang yang belum pernah mereka temui, dan orang itu bisa menjadi diri Anda. Itu adalah orkestrasi ilahi, dan tidak ada jumlah promosi diri yang dapat dibandingkan dengan itu. Jadi alih mengejar platform, tetap mengejar tujuan. Alih mencoba mengesankan ruangan, fokuslah untuk bersiap ketika pintu terbuka. Joseph tidak meminta istana Firaun, tetapi ketika panggilan itu datang, dia sudah siap. Tuhan lebih tertarik pada persiapan Anda daripada popularitas Anda. Ketika saatnya tiba, Dia akan memastikan nama Anda tidak hanya disebutkan, tetapi juga dihormati. Dia akan menyebabkan telinga pembuat keputusan terbakar dengan rasa ingin tahu tentang Anda, dan Anda tidak perlu memaksakan satu hal pun. Dan ketika itu terjadi, jangan kaget. Anda akan lihat dan menyadari bahwa orang asing sudah tahu siapa Anda, sudah mendengar tentang karakter Anda, hadiah Anda, cerita Anda, dan semuanya akan menjadi hasil dari PR ilahi Tuhan. Itulah yang terjadi ketika Roh Kudus menjadi penasihat Anda. Dia membuka pintu. Tidak ada orang yang bisa menutup Wahyu 3:8, dan dia melakukannya sedemikian rupa sehingga ketika Anda masuk, Anda akan tahu itu tidak pernah tentang upaya Anda, tetapi sepenuhnya tentang tangan Tuhan yang bergerak di belakang layar. Ada sesuatu yang tidak dapat disangkal tentang seseorang yang berjalan bersama Tuhan. Bahkan orang asing dapat merasakannya. Ketika kehadiran Roh Kudus bertumpu pada seseorang, itu meninggalkan tanda yang melampaui penampilan, status, atau ucapan. Ini bukan karisma, itu bukan pesona, itu bukti ilahi. Sama seperti dalam Kisah Para Rasul, jam 4:13. Ketika para pemimpin agama melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mereka heran dan mengakui bahwa mereka telah bersama Yesus. Mereka tidak bisa menjelaskan kekuatan mereka, tetapi mereka bisa merasakan sesuatu yang sakral. Itulah yang akan terjadi pada Anda. Seseorang dengan kekuasaan akan melihat apa yang telah dilewatkan orang lain. Orang itu, orang asing, orang luar dalam hidup Anda, tidak akan ditarik oleh resume Anda, penampilan Anda, atau bahkan kata Anda, tetapi dengan kehadiran Tuhan yang tak terbantahkan mengalir melalui Anda. Roh akan membisikkan kepada mereka yang Anda pilih. Ini akan seperti apa yang dialami Firaun ketika Joseph menafsirkan mimpinya. Dia menoleh ke istananya dan bertanya, "Bisakah kita menemukan orang seperti orang ini yang ada roh Allah?" Kejadian 41:38. Joseph tidak membual atau memohon. Dia hanya membiarkan roh berbicara melalui dia. Dan itu sudah cukup untuk menggeser seluruh lintasan hidupnya. Disinilah banyak yang melewatkannya, berusaha mendapatkan bantuan melalui upaya alih kehadiran. Tetapi ketika Tuhan ingin menyoroti Anda,
Dia tidak membutuhkan sorotan. Dia akan menggunakan momen, percakapan, bahkan sekilas. Orang asing itu yang Dia kirim telah siap untuk mengenali kedalaman spiritual. Tidak semua orang akan melihatnya, tetapi yang ditunjuk oleh Tuhan, seperti Elizabeth mengenali pengurapan dalam Mary saat dia memasuki ruangan Lukas 1:41-45. Koneksi ilahi Anda akan tahu siapa Anda bukan sebelum Anda menjelaskan diri Anda sendiri. Ada sesuatu yang sakral tentang diakui secara spiritual. Itu menegaskan bahwa Anda belum bekerja dengan sia. Anda telah berpuasa, berdoa, menabur, mematuhi, dan berjalan dalam kepatuhan, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Tetapi sekarang Tuhan mengirim seseorang yang akan menghormati komitmen yang tenang itu. Ini mungkin mengejutkan ketika mereka mendekati Anda dengan bantuan atau peluang, tetapi itu tidak akan acak. Mereka telah dikirim untuk mengakui dan mengaktifkan sesuatu yang ditempatkan Tuhan pada Anda sejak lama. Jadi bersiaplah. Orang asing ini tidak akan hanya melihat potensi Anda, mereka akan melihat tujuan Anda, dan mereka akan merasa terdorong untuk mendukungnya, mengangkatnya, dan berinvestasi di dalamnya. Bukan karena siapa Anda secara alami, tetapi karena siapa yang Anda bawa dalam roh, Yesus Kristus di dalam diri. Anda akan menarik seseorang yang memiliki kekuatan untuk menggeser nasib Anda. Dan ketika itu terjadi, Anda akan tahu, itu bukan keberuntungan, itu bukan kebetulan, itu adalah pengakuan ilahi. Itu bukan apa-apa. Setiap malam tanpa tidur, setiap pintu tertutup, setiap doa berbisik melalui air mata, itu semua adalah bagian dari proses. Tuhan telah mempersiapkan Anda, bukan menghukum Anda. Sementara yang lain mengejar tepuk tangan, Anda disempurnakan di tempat rahasia dan persiapan tersembunyi itu. Itulah yang memenuhi syarat Anda untuk apa yang akan terjadi. Dalam 1 Samuel 17, David tidak menghadapi Goliat dengan baju besi mewah. Dia datang dengan selempang dan 5 batu, alat yang dia kuasai dalam ketidakjelasan. Dia mengatakan kepada Saul, "Hamba Anda telah membunuh singa dan beruang." Ayat 36. Dengan kata lain, saya siap, saya sudah berlatih, di mana tidak ada yang melihat. Begitulah cara kerja surga. Tuhan tidak terburu. Dia membentuk mereka, menguji mereka Marigankinia, sampai karakter mereka dapat membawa panggilan mereka. Mungkin Anda pikir penundaan itu berarti penolakan, tetapi sebenarnya itu adalah waktu ilahi. Sama seperti Musa menghabiskan 40 tahun di hutan belantara sebelum memimpin Israel Keluaran 3. Musim isolasi Anda tidak terbuang. Itu adalah tempat pelatihan. Tuhan sedang membangun sesuatu di dalam diri Anda yang tidak ada sorotan, yang bisa mendalam, disiplin, kebijaksanaan, dan sekarang fondasi itu akan menopang ketinggian yang akan datang. Jadi, jangan membenci prosesnya. Itu membuat Anda dapat dipercaya. Itu membentuk doa. Doa Anda memurnikan motif Anda dan mengajari Anda cara mendengar Tuhan bahkan ketika itu tenang. Api yang Anda lalui memberi Anda wewenang untuk berbicara dengan kekuasaan. Anda tidak. Kata itu, Anda menjalaninya. Yakobus 1:4 mengatakan, biarkan ketekunan menyelesaikan pekerjaannya sehingga Anda mungkin dewasa dan lengkap, tidak kekurangan apapun. Disitulah Anda sekarang. Anda tidak lagi memohon untuk dilihat. Anda siap untuk melayani saat dipanggil. Dan inilah keindahannya. Tuhan tidak pernah lupa persiapan. Dia ingat puasa yang tidak Anda posting, pengorbanan yang tidak ada yang bertepuk tangan, kemurahan hati yang Anda berikan secara rahasia. Matius 6:4 mengatakan, ayahmu yang melihat apa yang dilakukan secara rahasia akan memberi Anda hadiah. Hadiah itu akan datang, dan itu tidak akan terlihat seperti sorotan. Itu akan terlihat seperti tugas. Anda sudah siap untuk ini. Surga tidak lupa. Dan Tuhan juga tidak. Yang ada di depan bukanlah sesuatu yang harus Anda lakukan. Memenuhi syarat. Anda sudah diuji. Sekarang pintu terbuka dan Anda tidak perlu memalsukan kesiapan. Anda hanya akan berjalan di dalamnya. Tangan yang sama yang mempersiapkan Anda sekarang akan memposisikan Anda. Karena ketika Tuhan melihat Anda siap, Dia tidak perlu izin dari siapapun untuk mempromosikan Anda. Ada berkah yang tidak hanya menambah hidup Anda. Mereka memecahkan siklus. Ketika Tuhan mengirimkan sesuatu yang benar ilahi, itu tidak tiba dengan tenang. Itu jatuh melalui penundaan, menghancurkan stagnasi, dan membangkitkan semua yang tidak aktif.
Mungkin Anda telah terjebak dalam musim yang terasa seperti itu berulang. Perjuangan yang sama, keheningan yang sama, doa yang tidak terjawab yang sama. Tetapi ketika Tuhan mengirim orang yang tepat pada waktu yang tepat, itu bertindak seperti bola hancur suci. Itu menghancurkan apa yang menahan Anda dan bergegas dengan kecepatan rahmat. Yesaya 60:22 berkata, ketika waktunya tepat, Aku, Tuhan, akan mewujudkannya. Dan ketika Dia melakukannya, tidak ada kekuatan di neraka yang bisa menghentikannya. Anda telah setia, bahkan ketika hasilnya tidak terlihat. Anda berdoa dan dipatuhi, tetapi masih terasa seperti tidak ada yang bergerak. Itu bukan karena Tuhan melupakan Anda. Itu karena Dia menyelamatkan berkat yang tepat, yang membuka setiap pintu lainnya. Dalam Kisah Para Rasul 12, Peter berada di penjara, dirantai di antara tentara. Gereja itu berdoa, tetapi sepertinya tidak ada yang bergeser. Sampai tiba, dan Alkitab secara harfiah mengatakan tiba ayat 7, seorang malaikat muncul, dan rantai jatuh. Itulah yang akan terjadi. Momen tiba, sebuah terobosan yang tidak datang perlahan, meledak. Dan inilah yang liar. Berkat ini tidak akan datang karena Anda mendorong lebih keras. Itu akan datang karena Anda selaras. Orang asing yang akan muncul tidak keluar dari kasihan. Mereka datang pada tugas. Mereka membawa instruksi ilahi untuk mengangkat Anda. Dan begitu mereka memenuhi instruksi itu akan memicu efek domino dari pintu terbuka. Apa yang telah dikunci selama bertahun-tahun akan dibuka dalam beberapa hari. Kekeringan, keuangan, kabut emosional, kelelahan spiritual, semuanya mulai terangkat dengan satu hubungan ilahi. Begitulah cara Tuhan menebus waktu. Joel jam 2:25 berjanji, saya akan memulihkan Anda tahun 2020, tahun yang telah dimakan oleh para belalang. Bukan hanya peluang, tetapi bertahun. Dia tidak hanya memberi Anda kembali apa yang dicuri, Dia mempercepat Anda maju. Hal yang seharusnya memakan waktu 10 tahun, akan memakan waktu 10 bulan. Hubungan, sumber daya, platform, mereka akan mulai menyelaraskan begitu cepat. Anda hampir tidak punya waktu untuk menarik napas. Itulah kekuatan waktu ilahi. Itu tidak menetes, itu banjir. Jadi, siaplah untuk berkah yang tidak akan membuat Anda tersenyum. Itu akan membuat Anda menangis, bukan dari kesedihan, tetapi dari kelegaan. Penantian akan masuk akal. Rasa sakit akan memiliki tujuan. Penundaan akan mengungkapkan desainnya. Dan ketika itu terjadi, Anda akan tahu jauh di dalam roh Anda, itu adalah Tuhan, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini, dan momen itu akan menggeser Anda selamanya. Kerajaan Allah tidak beroperasi seperti dunia. Sementara dunia mengejar judul, posisi, dan tepuk tangan, surga mencari hamba. Anda tidak diangkat karena popularitas Anda. Anda sedang ditinggikan karena postur tubuh Anda. Tuhan meninggikan yang rendah hati, bukan yang keras. Dalam Matius jam 23:11, Yesus berkata, yang terhebat di antara Anda akan menjadi hamba Anda. Itu berarti kenaikan Anda bukan tentang status. Ini tentang penata layanan. Anda telah melayani secara pribadi, dan sekarang Tuhan memposisikan Anda. Di depannya tidak begitu Anda bisa dipuji, tetapi Anda bisa menuangkan. Disinilah promosi sejati dimulai bukan dengan kuliah diri, tetapi dengan tangan yang menyerah. Anda berkata ya kepada Tuhan ketika tidak ada yang menonton. Anda memberi, Anda melayani, Anda berdoa, bukan untuk dilihat, tetapi untuk setia. Dan sekarang, surga merespons, sama seperti Yesus mencuci kaki para muridnya sebelum pergi ke salib Yohanes 3:5. Ketinggian Anda didahului oleh kerendahan hati. Anda telah membuktikan bahwa Anda dapat melayani di lembah. Jadi sekarang Tuhan dapat mempercayai Anda di gunung. Dan inilah kebenarannya. Pengaruh nyata bukan tentang memiliki pengikut. Ini tentang membawa buah. Galatia 5:22-23 berbicara tentang cinta, kegembiraan, kedamaian, kesabaran, kebaikan, dan banyak lagi. Ini adalah kualifikasi surga. Itulah yang akan dirasakan orang ketika mereka bertemu dengan Anda. Bukan hanya keterampilan, tetapi semangat. Itulah sebabnya orang asing yang datang tidak akan hanya melihat bakat, mereka akan melihat integritas. Mereka akan merasakan komitmen Anda untuk melayani orang lain, dan itulah yang akan membuka bantuan mereka. Jadi jangan kaget,
Jika pintu yang terbuka untuk Anda sebenarnya adalah platform tanggung jawab, Tuhan tidak memberi Anda paparan sehingga Anda dapat dikagumi. Dia memberi Anda tugas sehingga Anda bisa efektif. Anda akan ditempatkan di ruang di mana orang membutuhkan penyembuhan, kebijaksanaan, dan kebenaran. Dan Tuhan tahu Anda tidak akan menyalahgunakan momen itu. Dia tahu Anda akan mengarah kembali kepadanya. Itu sebabnya Dia mengangkat Anda sekarang. Bersiaplah untuk dipercaya dengan lebih banyak. Bukan hanya karena Anda dapat menanganinya, tetapi karena Anda akan menggunakannya untuk membantu orang lain. Ketinggian Anda terkait dengan kepatuhan Anda. Dan ketika orang bertanya, mengapa mereka? Jawabannya tidak akan menjadi karisma atau koneksi. Ini akan menjadi ini karena Anda melayani ketika itu sulit dan Tuhan melihat semuanya. Ketika momen tiba dan itu akan, jangan lupa siapa yang mewujudkannya. Anda tidak jaringan masuk. Anda tidak memaksa pintu terbuka. Tuhan melakukannya. Dan ketika Dia mengangkat Anda, hal pertama yang harus Anda angkat adalah namanya. Dalam Ulangan jam 8:18 kami diingatkan, ingatlah Tuhan Allah, karena Dialah yang memberi Anda kemampuan untuk menghasilkan kekayaan. Itu berarti setiap kesempatan, setiap hubungan ilahi, setiap terobosan, itu bukan hanya berkah. Ini kesaksian, dan kesaksian dimaksudkan untuk memuliakan orang yang mengirim mereka. Akan tergoda untuk memberikan penghargaan kepada orang tersebut, orang asing yang mengangkat Anda. Koneksi yang membuka pintu, tapi mereka hanya kapal. Tuhan adalah sumbernya. Dia menggerakkan hati mereka. Dia menulis namamu dengan semangat. Mereka jangan membingungkan metode pengiriman dengan penulis. Dalam Kisah Para Rasul 14:11-15, ketika Paulus dan Barnabas keliru untuk para dewa, setelah melakukan mukjizat, mereka merobek pakaian mereka dan berteriak, "Kami hanya manusia seperti Anda." Mereka tahu kemuliaan milik Yesus Kristus dan juga kamu. Ini lebih dari terima kasih, perlindungannya. Memberi Tuhan kemuliaan melabuhkan hati Anda dan melindungi masa depan Anda. Kebanggaan itu halus, itu merayap melalui pujian, tepuk tangan, dan pengakuan. Tetapi ketika Anda mengarahkan semuanya kembali ke surga, Anda menjaga diri Anda selaras. Anda mengingatkan jiwa Anda bahwa Tuhan yang sama yang mengangkat juga dapat mengoreksi. Amsal jam 16:18 mengatakan, kebanggaan pergi sebelum kehancuran, tapi kerendahan hati itu membuat minyak tetap mengalir. Simpan postur itu, dan Tuhan akan terus mempercayai Anda dengan lebih banyak. Dan ingat, memberikan kemuliaan tidak berarti membisikkan terima kasih yang tenang secara pribadi. It's bersaksi dengan berani, beritahu orang apa yang Tuhan lakukan. Gunakan platform Anda untuk memperbesarnya, bukan diri Anda sendiri. Biarkan orang lain tahu bahwa Yesus masih bergerak, masih berbicara, masih memilih, masih memberkati. Karena setiap kali Anda menghormatinya di depan umum, Anda memberi orang lain izin untuk percaya lagi. Terobosan Anda menjadi dorongan mereka. Jadi ketika itu terjadi, dan itu akan datang, jangan ragu. Angkat tangan Anda, angkat suaramu, dan angkat nama Tuhan. Katakan dengan suara keras, Tuhan melakukan ini. Biarkan kesuksesan Anda menggemakan kedaulatannya. Biarkan kesaksian Anda membawa orang lain kembali ke Alkitab. Dan perhatikan bagaimana surga terus mengalir sepanjang hidup Anda. Semua karena Anda tidak pernah lupa untuk memberinya kemuliaan yang layak untuknya. Sekarang giliran Anda. Pernahkah Anda merasa seperti orang asing dikirim oleh Tuhan untuk mengubah hidup Anda? Atau mungkin, apakah Anda merasa momen itu akan segera hadir? Bagikan di komentar. Kisah Anda mungkin adalah tanda yang dibutuhkan orang lain untuk tetap percaya. Dan hey, jika pesan ini menggerakkan sesuatu dalam semangat Anda, jangan pergi tanpa berlangganan saluran dan menyalakan pemberitahuan. Begitulah cara Anda tetap terhubung dengan setiap kata, setiap wahyu, setiap gerakan yang dipersiapkan Tuhan selanjutnya. Konfirmasi ilahi Anda berikutnya sedang menunggu. Tonton video yang akan muncul di layar Anda. Jangan lewatkan. Saya Jas, dan saya akan melihat Anda di video berikutnya. Tuhan memberkati.